Berdasarkan catatan Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan Kemnaker, total pekerja yang terkena PHK dari Januari hingga September 2025 mencapai 45.426 orang. Anggota Komisi 9 DPR RI menduga gelombang PHK massal akan terus terjadi jika komunikasi antara pengusaha dan pekerja tidak berjalan dengan baik. Sinergi kedua pihak sangat penting dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini. Menurut Irma Suryani, pendapatan pekerja harus diposisikan sebagai bagian dari biaya operasional perusahaan. Dengan begitu, pekerja tidak dianggap sebagai beban perusahaan, melainkan sebagai unsur penting dalam proses produksi. Di sisi lain, kondisi ekonomi global yang masih belum stabil ikut mempengaruhi meningkatnya resiko PHK. Untuk itu, pemerintah diminta memberikan stimulus pada dunia usaha agar perusahaan yang sedang kesulitan operasional tidak melakukan PHK. Ya, jika antara pengusaha dan pekerja tidak terjadi komunikasi yang efektif. Artinya begini, pengusaha tidak boleh juga menempatkan pekerja sebagai beban. Dalam situasi ekonomi global hari ini, ya di mana demand dan supply-nya tidak balance, ya itu menyulitkan perusahaan-perusahaan. Sehingga memang pemerintah harus memberikan stimulus kepada perusahaan-perusahaan tersebut, ya agar tidak mem-PHK atau merumahkan karyawannya karena demand dan supply-nya nggak seimbang tadi. Komisi 9 DPR RI sedang menghimpun data dan masukan dari berbagai pihak untuk dimasukkan dalam penyusunan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Revisi ini diharapkan bisa mengatur secara jelas sejumlah permasalahan ketenagakerjaan. Bondan Imana, TVR Parlemen melaporkan.